Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 22 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan jaringan peredaran narkoba di wilayah Bali. Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana pada pelaksanaan operasi lilin pengamanan dan pelayanan Nataru. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan kegiatan hipnoterapi yang diberikan kepada keluarga eks-narapidana terorisme dan warga desa Ueralulu serta Dusun Taman Jeka. Personel Pamapta Polres Pasuruan Kota gerak cepat mendatangi lokasi penemuan seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Petugas langsung melakukan penanganan sesuai prosedur untuk memastikan kejelasan peristiwa. Berikut laporan dari Aibda Malik Nur Arifin untuk Anda. Melaporkan dari Polres Pasuruan Kota terkait kegiatan Pamapta Polres Pasuruan Kota mendatangi TKP penemuan sesosok mayat di Jalan Niaga, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Mendapat laporan dari masyarakat melalui call center 110, petugas segera melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan keterangan awal yang selanjutnya dari tempat kejadian perkara jenazah dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Untuk selanjutnya dilakukan identifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa menggemparkan ini terjadi di salah satu rumah warga di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Korban diketahui bernama Cinhan alias Arianto, laki-laki berusia 55 tahun warga Surabaya. Kejadian ini bermula saat korban berkunjung ke rumah Eni Suprapto. Saat pemilik rumah hendak mengantarkan sarapan, korban ditemukan di lorong menuju kamar mandi dalam posisi duduk dan tidak bergerak. Pemilik rumah kemudian mengajak anaknya untuk melakukan pengecekan bersama. Setelah diperiksa, korban diketahui sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang di lantai lorong menuju kamar mandi. Tahun itu ke sini berlibur, tambahkan sesek, terus saya bawa ke puskesmas. Tadi dokternya ke sini juga, memastikan kalau sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut, pemilik rumah segera melaporkan peristiwa ini ke Polres Pasuruan Kota melalui layanan call center 110. Polisi merespon cepat laporan masyarakat tersebut. Piket Pamapta bersama piket fungsi, tim identifikasi Inafis Polres Pasuruan Kota serta PSC 110 Kota Pasuruan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara sesuai prosedur. Kejadian hari ini kebetulan kami waktu piket ada masyarakat yang menghubungi ke 110 bahwa telah ditemukan atau adanya orang meninggal mendadak pada saat bertamu. Pada saat kita ke TKP memang benar adanya korban meninggal mendadak. Selanjutnya untuk korban kita bawa ke rumah sakit. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan medis dan identifikasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun luka akibat benda tajam. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Mengingat korban tidak memiliki keluarga dan sehari-hari tinggal di Yayasan Tionghoa, pihak kepolisian berkoordinasi dengan pengurus Yayasan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Pasuruan.
Pihak yayasan menyatakan menerima kematian korban karena sakit, serta bertanggung jawab atas proses pengurusan dan pemulasaran jenazah. Demikian yang bisa kami laporkan dari kamar jenazah Rumah Sakit Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin, Humas Polres Pasuruan Kota, melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus terus menunjukkan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun penanganan perkara, Polda Kalteng berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi dan menetapkan 11 orang tersangka. Berikut Bribda Paula Christine melaporkan untuk Anda. Pemirsa, komitmen Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukum patutnya diapresiasi. Pasalnya, Polda Kalimantan Tengah melalui Subdit Tipikor Ditkrimsus berhasil mengungkap dan memproses 3 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dan berikut liputan selengkapnya. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melalui Subdit Tipikor Ditreskrimsus berhasil mengungkap dan menangani 4 kasus tindak pidana korupsi. Seluruh perkara ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Kalteng, Komisaris Besar Polisi Erlan Munaji. Mewakili Kapolda Kalteng, Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan saat konferensi pers di Aula Ditreskrimsus Mapolda Kalteng. Kabid Humas menjelaskan bahwa seluruh berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng, Kombes Pol Dr. Rim Syahtono mengungkapkan, keempat perkara tersebut melibatkan 11 orang tersangka dengan total kerugian negara mencapai 26,7 miliar rupiah. Seluruh tersangka akan dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Polda Kalteng menegaskan kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan secara serius dan konsisten. Penyidik masih terus melakukan pengembangan perkara dengan kemungkinan penambahan tersangka. Polda Kalteng mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap informasi terkait tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk dukungan terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bertempat di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Senin 22 Desember 2025. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan jaringan peredaran narkoba di wilayah Bali. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran ilegal narkotika di wilayah Bali beberapa hari menjelang berlangsungnya event Jakarta Warehouse Project 2025. Konferensi pers dibuka oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan Caniago, yang menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran ilegal narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya berkelanjutan ini untuk memberantas peredaran narkoba, pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba, itu berhasil mengungkap sebuah jaringan narkoba yang sangat besar yang beroperasi di wilayah Bali. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan secara intensif selama beberapa waktu, ya, jadi artinya dalam konteks melakukan penyelidikan, ya, yang melibatkan serangkaian penyelidikan mendalam dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pada kesempatan yang sama, Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa sebanyak 17 orang tersangka telah diamankan, sementara 7 orang diantaranya masih berstatus DPO. Dari jumlah tersebut, 10 orang merupakan WNI laki-laki, 6 orang WNI perempuan, serta 1 orang laki-laki warga negara Peru. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan,
di antaranya happy water, ekstasi dalam bentuk serbuk dan pil, ketamin, H5, serta sabu dan ganja. Sehingga dengan total tersangka sebanyak 17 orang, terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 16 warga negara Indonesia, dengan rincian 10 WNI laki-laki dan 6 WNI perempuan. Modus yang digunakan oleh jaringan tersebut ada beberapa. Pertama adalah menggunakan sistem tempel dan sistem COD atau cash on delivery, dan juga sistem transaksi melalui perbankan. Total dalam operasi ini kita amankan barang bukti pertama sabu seberat 9,53 gram atau 31 kg sabu. Kemudian pil ekstasi sebanyak 956,5 butir. Ekstasi serbuk sejumlah 23,59 gram. Happy water 135 gram. Ketamin 1077,72 gram atau 1 kg lebih. Untuk kokain 33,12 gram, MDMA 21,09 gram, ganja 36,92 gram, Happy 5 3,5 butir. Atas peredaran ilegal narkotika tersebut, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Polri juga menginformasikan bahwa nilai konversi barang bukti yang berhasil diamankan mencapai Rp60.698.691.680. Atas pengungkapan ini, lebih dari 162.202 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Kami berikan waktu untuk mengambil video. Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Bali sepanjang bulan Desember 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Sugeng Priyatno. Dan Numa, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore pemirsa Polri TV, Anda kembali bersama saya Atia Numa. Dan pemirsa, sore hari ini saya melaporkan dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 22 Desember 2025. Di mana sore hari ini baru saja usai dilaksanakan konferensi pers terkait pengedaran jaringan narkoba di wilayah Bali. Dan pemirsa, pengungkapan jaringan narkotika ini dilaksanakan tepat sekian hari sebelum pelaksanaan Jakarta Warehouse Project di Bali yang dilaksanakan pada 12 hingga 14 Desember 2025 lalu. Dan pengungkapan ini tadi disampaikan langsung oleh Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, di mana mewakili kehadiran, mendampingi kehadiran Dirtipid Narkoba, turut hadir juga Wadirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunario, serta Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adrimulan Caniago. Dan pemirsa, dalam pengungkapan ini telah diamankan 17 orang tersangka, di mana sebanyak 10 tersangka merupakan laki-laki dan 6 tersangka merupakan perempuan. Dan salah satu tersangka ini merupakan warga negara asing, yaitu dari negara Peru. Sehingga pemirsa tadi disampaikan oleh Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri bahwa pengungkapan jaringan narkotika ini juga menggunakan lintas negara melalui tersangka yang merupakan warga negara asing dari Peru tersebut. Selain itu, pemirsa tadi juga disampaikan bahwa dari 17 tersangka, sebanyak 5 orang tersangka masih berstatus sebagai DPO, sedangkan tersangka lain telah diamankan dan saat ini sedang dilanjutkan proses penyidikan serta dimintai keterangan lebih lanjut untuk menemukan 5 orang DPO lainnya yang masih dalam pencarian. Selain itu, dalam pengamanan 17 orang tersangka ini, beberapa barang bukti juga turut diamankan, di antaranya happy water sebanyak 135 gram, kemudian ekstasi dalam bentuk serbuk sebanyak 23,59 gram, dan diamankan juga ekstasi sebanyak 956,5 butir, dan ketamin seberat 1077,72 gram. Kemudian turut diamankan jenis narkotika H5 sebanyak 3,5 butir,
serta sabu seberat 31.000,8 gram dan ganja seberat 36,92 gram, menjadikan total barang bukti yang diamankan dengan nilai konversi harga sekitar 60.508.691.680 rupiah. Dan dengan pengungkapan yang telah dilakukan oleh Polri melalui Ditipit Narkoba Bareskrim Polri ini, tadi disampaikan oleh Dirtipit Narkoba bahwa diperkirakan sebanyak 162.202 jiwa terselamatkan dari bahaya narkotika. Ini merupakan wujud dari keseriusan dan komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia, baik yang dilakukan dengan lintas provinsi maupun lintas negara. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan, tadi juga disampaikan bahwa jaringan narkoba ini dilakukan dengan lintas provinsi, yaitu sekitar wilayah Surabaya, Bali, hingga wilayah Jakarta. Dan untuk mencegah terjadinya pengedaran narkoba lebih lanjut, pemirsa, Polri masih melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan untuk memastikan tidak ada pengedaran narkoba lagi dari jaringan yang sama. Dan tadi juga turut disampaikan, pemirsa, bahwa metode atau modus yang dilaksanakan oleh para penyedia serta pengedar narkoba ini dengan beberapa cara, diantaranya tadi disampaikan bahwa peredaran narkoba dilakukan dengan sistem tempel, yaitu sesuai yang dijelaskan oleh Dirtipit Narkoba bahwa dengan memberikan produk narkoba ini secara langsung kepada pembeli, kemudian juga dilakukan dengan sistem cash on delivery atau COD, serta dilakukan dengan sistem transfer melalui perbankan. Dan selain itu, pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa dari ke-17 tersangka saat ini masih dimintai keterangan lebih lanjut dan masih ditangani oleh Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Untuk itu, Polri berkomitmen untuk menuntaskan jaringan peredaran narkoba ini, dan tadi juga disampaikan bahwa dalam event tahunan Jakarta Warehouse Project ini Polri akan selalu berkomitmen untuk menciptakan environment atau lingkungan setiap event secara aman, lancar, dan Polri terus melakukan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba di acara-acara yang serupa. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.